الله أكبر الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum syabab ikhwah. Kaifa halukum? Hafizakumullah. Nastamir ma'a qira'ati kitab al-fawaid Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kita lanjutkan ya syabab, dan wa kullun yatarakaz وإن كان قليلا يا لكن نأخذ منه الفائدة لعل هذه الفائدة ينفعكم في دنياكم قبل أخراكم. Baik, walaupun sejenak ikhwah, tapi bila konsentrasi dan sedikit insyaallah bila manfaat berkah. Ikhwanakumullah, kita masih dalam faedah yang pertama, al-ikhlasu lillah, yaitu mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk Allah. Ya. Pada kesempatan yang lalu beliau membawakan ayat ja'a bil ayat, mahil ayat wa in min syai'in illa 'indana khazain. Perhatikan semuanya ke sini. Tidak ada segala sesuatu kecuali gudangnya ada di sisi Allah. Ya. Kecuali gudangnya ada di sisi Allah. Allah. Santri, ikhwan, antum mau apa? Mada turid? Turidu din, turidu dunya, turidu sehat, turidu rizq, turidul umar, turidu barakatul umar. Mada turid? Mau apa antum? Mau apa? Mau ilmu, mau agama, mau dunia, mau sehat, mau rezeki, apapun. Ingat ya, apapun perbendaharaannya ada di sisi, hanya di mana? Ada di mana? Allah. Ingat ya. Ingat, semua perkara apapun berbendaraan, urusan kita hanya di sisi Allah. Oleh karena itu, ini murajaah sedikit, wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman 'indahu khazain. Maka segala sesuatu tidak dipinta kecuali yang ada di sisinya segala perbendaharaan itu. Di sini ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah, la natlubu ayyi syai'in illa min Allah. Tidak meminta segala sesuatu kecuali dari Allah. Ya. Sehingga tumpuan harapan kita, tawakal kita, roja kita, doa kita, soal kita kepada siapa? Ya sebab, ayo kepada siapa? Allah. Oh, santri, ini emas. Ini emas, dan ini harus jadi karakter kita. Jangan gantungkan hati kepada selain Allah. Karena segala sesuatu, apapun kebaikan dunia dan akhirat kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, nah, itu potongan kemarin. Yang sekarang, wa qawluhu, firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau ayat yang tadi sumber segala sesuatu. Oke? Potongan ayat yang sekarang sumbernya dari mana? Allah.
Lalu berlabuhnya ke siapa? Berakhirnya kemana? Qala ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya segala sesuatu berakhirnya kepada Allah. Ya. Apapun urusan kita berakhirnya kepada Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Baik, kita baca pun. Mutadamminun li kanzin 'azim. Dan ini juga mencakup perbendaharaan besar. Santri, ikhwan, ini juga mencakup perbendaharaan besar. Wa anna kulla syai'in wa anna kulla muradin illam yurid li ajrihi wa yattasil bihi fa huwa mudmahilun munqati'. Perhatikan santri, bahwasanya anna kulla syai'in, segala sesuatu, anna kulla muradin, segala keinginan yang kita inginkan, ya, illam yurid li ajlihi, apabila tidak diinginkan karena Allah, wa yattasil bihi, dan bersambung dengan Allah, fa huwa mudmahilun munqati', maka kerdil dan terputus. Santri, ikhwan, ya, apapun perbuatan kita bila tidak dikehendaki Allah, maka bila tidak dikehendaki untuk Allah, maka kerdil dan terputus. Antum sekarang yang menuntut ilmu buat siapa? Kesudahannya. Antum beramal, ya, antum melakukan kegiatan apapun, kalau tidak dikehendaki di sana Allah, maka kerdil dan terputus. Fa innahu laisa ilaihi muntaha. Ya. Fa innahu laisa ilaihi muntaha. Karena sesungguhnya tidak ada akhir kesudahan kecuali kepadanya. Wa laisa muntaha illa alladhi intahat ilaihi umuru kulluha. Tidak ada tempat berakhir kecuali yaitu kepada zat yang seluruh perkara berakhir kepadanya. Maksudnya siapa? Allah. Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi. Maka segala sesuatu akan berakhir kepada apa? Kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Santri, berikhwah, maksudnya apa di sini? Apa yang terjadi, kulla syai'in biqadar. Apa yang terjadi di alam semesta, semua gerakan bumi dan gerakan perbuatan kita itu dengan takdir dari Allah. Di atas ilmunya, di atas kehendaknya, di atas yaitu penciptaannya dan hikmahnya. Fahuwa ghayatu kullu matlubin. Maka Allah Subhanahu wa taala tujuan segala sesuatu yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala tujuan segala sesuatu kita inginkan. Lalu wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajrihi fa mahabbatuhu ana'un wa adab. Lihat santri ikhwan, soal ini perkataannya semuanya kaidah. Perhatikan. Wa kullu mahbubin, setiap yang kita sukai dan kita cintai, la yuhabbu li ajrihi, lalu kita tidak cintai karenanya, kita cintainya bukan karena Allah, fa mahabbatuhu ana'un wa adab, maka cintanya akan jadi ana. Namun ana beban, wa adab dan adab. Iya. Semua kita punya cinta. Kuluna bidana mahabbah. Semua kita punya cinta. Kalau cinta itu bukan karena Allah, maka akan menjadi beban dan adab. Ya? Akan menjadi beban dan adab. Untuk cinta, apalagi naudzubillah sampai cinta maksiat. Apalagi cinta naudzubillah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti kalau cinta maksiat bukan karena Allah. Nah,
cinta lawan jenis, cinta sesama jenis, apalagi naudzubillah, atau cinta milik orang lain. Ya, kita sukai padahal itu bukan milik kita dan seterusnya. Ya, lalu wa kullu amalin, perhatikan, dan setiap amal la yuradu li ajrihi, dan setiap amal yang tidak diinginkan karena Allah. Para santri, para ikhwah, semua kita beramal. Kulluna na'mal. Baik, na'mal liman? Na'mal liman ya syabab? Kullu amalin la yuradu li ajrihi, setiap amal yang tidak dikehendaki Allah di sana bahwa dha'i'un batil, maka sia-sia dan batil. Perhatikan ya. Jangan amal ibadah seperti sholat yang kita lakukan sekarang, talabul ilmi, apa saja. Kalau tidak diniatkan Allah, maka dha'i', sia-sia, batil dan batal. Wa kullu qalbin, dan setiap hati la yasilu ilaihi, perhatikan santri, setiap hati yang tidak nyambung, tidak berakhir di Allah, tidak berlabuh kepada Allah, bahwa syaqiyun mahjubun, maka dia akan syaqi, celaka, mahjub, tertutup, an sa'adatihi wa falahi, dari kegembiraan dan kemenangannya. Maksudnya apa di sini? Berarti apa? Santri lihat di sini. Tujuan cinta, lalu amal dan hati. Santri ada berapa? Tujuan, terus cinta, kemudian amal dan hati. Harus berlabuh kepada siapa? Allah. Kalau tujuan seluruh urusan antum Allah, seluruh amalan antum karena Allah, ya, kemudian cinta antum juga cinta karena Allah, hati antum senantiasa berlabuh dengan Allah, maka Allahu Akbar. Maka di sini wa anna ila rabbikal muntaha. Jadikanlah akhi sesungguhnya segala sesuatu berlabuhnya kepada Allah. Maka jadikanlah pelabuhan kita, tujuan utama kita Allah. Maka, yuk kesimpulan kata beliau, dengar. Fajtama'a, ya, maka dua ayat ini mengumpulkan ma yuradu minhu kulluhu, apa yang diinginkan darinya, ma yuradu minhu kulluhu, apa yang diinginkan darinya, wa in min syai'in illa indana khazain, maka sumbernya dari siapa? Allah. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu kecuali perbendaharaannya ada di sisi Allah. Maka akhi, sumber segala sesuatu apa? Akhi, sumber segala sesuatu dari mana? Perhatikan di sini, coba. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita pahami dengan benar, Allahu Akbar, di situ terdapat yaitu hidayah, bahkan pelipur lara, penenang jiwa. Antum akan santai. Dua ayat ini saja antum pahami dalam kehidupan antum akan santai. Pertama apa? Segala sesuatu perbendaharaannya di sisi Allah. Ini dari sisi apa? Dari sisi sumber. Lalu wastana ma yuradu lahu, dan terkumpul apa yang dikehendaki untuknya. Kita ini untuk siapa beramal? Di qaulihi, dalam firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha, maka sesungguhnya hanya kepada Rabbmu semua pelabuhan urusan, semua tujuan urusan kita. Falaisa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlaq, maka tidak ada di belakang Allah tujuan apapun yang kita cari. Walaisa dunahu ghayatun ilaihi muntaha, dan tidak ada selain Allah yang dijadikan tempat tujuan, yaitu akhir urusan kita. Maka di sini perhatikan semuanya, akhi. Allah adalah sumber segala sesuatu dan Allah tujuan segala sesuatu. Ada sumber, ya, yang merupakan yaitu, ya, harapan kita. Lalu ketika sumber kita ambil untuk siapa? Untuk Allah.
Ya, untuk juga sumbernya Allah dan ya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Paham semuanya? Paham semuanya sebab? Nah, ini sebutnya dua ayat ini prinsip hidup kita. Dan inilah makna ikhlas. Santri, inilah makna ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas dari mengambil sumber segala sesuatu, ikhlas murni dalam menjadikan tujuan segala sesuatu. Maka ketika antum tahu Allah Maha Kaya, maka tidak ada yang dipinta, yang diharapkan, yang disambat-sambat, naam, dari urusan dunia atau agama, rizki, sehat, cerdas dan seterusnya kecuali Allah. Dan ketika kita berbuat, jadikan tujuannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya di sini tadi hati kita berlabuh di mana? Di Allah. Cinta kita berlabuh di mana? Di Allah. Amalan kita untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena segala sesuatu juga ilaihi raji'un, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting para santri. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan perkataan ini? Ya, sumber dan tujuan segala sesuatu. Apa? Sumber segala sesuatu siapa? Allah. Mana ayatnya? Wa in min syai'in illa khazainu, ya apa? Illa indana khazain. Tidak ada segala sesuatu kecuali perbendaharaannya ada di kami. Ente mau apa? Mau apa itu? Sebab mau apa? Maka tidak dipinta, tidak disembah, tidak ada diagungkan, tidak kita sambat, kita diharapkan kecuali siapa? Allah. Lalu ketika kita berbuat, tujuan akhirnya siapa? Allah. Apa ayatnya? Wa inna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya akhir segala sesuatu pelabuhannya siapa? Allah. Siapa yang awalnya Allah, akhir tujuannya Allah, maka dia pasti bahagia. Nah, antum sekarang cari apa nih? Cari ilmu. Cari ilmunya dari mana? Kita contohkan sekarang. Antum al-an mada turid, mada tatlub? Antum sekarang apa yang dicari ya syabab? Mada tatlub? Ajibu, mada tatlub? Al-ilm. Miman? Minallah. Taib liman. Mimman waliman. Ya. Dari siapa? Hakikatnya dari Allah. Ya, ustaz, guru sebagai wasilah, sebab, tapi hakikatnya dari Allah. Baik, antum cari rizki dari siapa? Ar-Razzaq. Siapa Ar-Razzaq? Allah. Lalu antum berbuat untuk mencari rizki. Ada yang ke pasar, ada yang ke mana? Ada yang ke ladang, ada yang untuk siapa? Untuk Allah. Karena Allah. Maka siapa yang sumber segala sesuatunya dari Allah dan tujuannya Allah, hatinya, tadi itu cintanya, amalannya, ya, dan seterusnya tujuannya adalah Allah, maka subhanallah dia akan bahagia. Yuk, akhi, hadirkan Allah, ya, yang merupakan sumber segala sesuatu, dan hadirkan Allah yang merupakan tujuan segala sesuatu. Jadikan sumber kita Allah, tujuan kita siapa? Allah. Ya, paham semuanya ya, Pak? Naam. Nah, kita lanjutkan insyaallah esok hari. Rahatul qalbi wal badani fi taatillah. Subhanallah, kata beliau judulnya Rahatul qalbi wal badani fi taatillah. Ketenangan badan, hati dan badan dalam ketaatan kepada Allah. Rahat, kesegaran, ketenangan, ya, kebugaran hati dan badan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanaqra insyaallah. Wa barakallahu fikum. Nas'alu ta'ala an yanfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fi dinina wa dunyana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Al-ikhwah, Ustaz juga senantiasa mengingatkan santri
perhatikan ke sini, hafizakumullah, semoga Allah jaga antum. Akhi, pastikan tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dipakai, tidak ada yang diperbuat kecuali yang halal. Pasti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Pastikan. Tidak ada yang masuk ke mulut antum, ke telinga antum. Ya, tidak ada yang masuk ke perut antum, tidak ada yang nempel di badan antum. Tidak ada perbuatan yang antum lakukan kecuali yang halal. Ya, kecuali yang Allah bolehkan, Allah halal. Ketika ada sesuatu akhi, baik yang dimakan, yang dipakai, yang jelas-jelas itu bukan hak antum, bukan milik antum, maka jangan ya antum bermudah-mudah, termasuk perbuatan. Ya, na'udzubillah, apalagi sampai perbuatan maksiat. Akhi, para santri, talabul ilmi butuh kesucian. Menuntut ilmu butuh kesucian, ya, butuh kebersihan, sehingga ilmu itu mudah untuk sampai ke kita. Ilmu seperti apa? Ilmu itu cahaya. Kalau dia pantulkan ke tempat yang jernih akan memantul. Tapi kalau dia pantulkan ke tempat yang gelap, hitam, dia tidak akan pernah memantul. Maka yuk ya, mujahadah, ya, bersungguh-sungguhlah. Jangan bermudah-mudah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa menghalangi sampainya dan berkahnya ilmu untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.